Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Pagi hari ini dengan izin Allah kita akan membaca kitab Riyadhus Shalihin volume yang pertama bab 38, kewajiban menyuruh keluarga, anak-anak dan sesiapa saja orang-orang yang di bawah jagaannya supaya taat kepada Allah dan mencegah mereka dari penyimpangan dan menghukum yang melanggar di antara mereka. Baik. Dalil-dalil yang dirujuk oleh Imam An-Nawawi dari Al-Quran, yang pertama surah Taha, surah 20 ayat 132. Surah Taha ayat 132. Baik, sudah jumpa ayatnya? Kita baca dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Baik. Kemudian ayat berikutnya La nas'aluka rizqa Nahnu narzuquk Wal 'aqibatu lit-taqwa. Okay. Ayat yang kedua nanti kita jelaskan ya. Kita baca dahulu surah 66 ayat yang ke-6, surah At-Tahrim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Baik. Itulah dua ayat yang dirujuk oleh Imam An-Nawawi bagi menjelaskan topik ini ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mentabwib bab ini wajib menyuruh keluarga dan anak-anak yang dimaksud anak-anak yang mumayyiz. Anak-anak yang mumayyiz dan orang-orang yang di bawah jagaannya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala serta mencegah atau melarang mereka dari menyelisihi
dari menyalahi dan menyeleweng, dari penyelewengan, bahkan mentakdib, menghukum mereka yang bermaksud untuk takdiban lahum, pengajaran bagi mereka, dan cegah mereka dari melakukan perkara-perkara yang mungkar. Pada bab sebelum ini, antara kewajiban seorang ayah ataupun ibu dan ayah memberi makanan, minuman dan pakaian kepada anak-anak yang semua itu bersifat material. Okey. Itu semuanya disebut ghadaul jismi. Okey, makanan badan, material. Dan pada bab ini ada kewajiban yang kedua, yaitu memberi ghadaur ruh, makanan untuk aspek ruhiyah. Jadi kewajiban orang tua tidak hanya memberi makan, minum, pakaian yang bersifat material terhadap anak-anak, tapi ada yang kedua. Yang ini pun juga sama pentingnya, yaitu mendidik mereka, mentakdib mereka, mentarbiyah mereka dengan tarbiyah Islamiyah. Memberi makanan yang bersifat ruhiyah, memperhatikan kesehatan rohani mereka. Ini kerana manusia diciptakan oleh Allah dari dua elemen dan unsur itu. Unsur jasadiyah atau jismiyah atau badaniyah, dan unsur ruhiyah. Anda pernah bacakan surah 32 ayat 7, 8? Pernah ya? Alhamdulillah. Nah, pada ayat itu Allah menjelaskan bahawa manusia diciptakan oleh Allah terdiri dari unsur jasadiyah, unsur turabiyah, unsur badaniyah, fizikal, dan juga ruhiyah. Itulah manusia. Manusia bukan hanya badan sahaja, seperti makhluk yang lain, seperti pokok, tumbuh-tumbuhan, atau binatang ternak. Juga manusia bukan hanya ruh semata-mata, seperti mana malaikat yang tidak ada jasad. Tetapi manusia diciptakan oleh Allah terdiri pada elemen jasadiyah dan ruhiyah. Supaya kedua-duanya hidup, tumbuh, membesar secara sehat, maka mesti diberi makanannya yang sesuai bagi tiap-tiap unsur tadi. Orang tua mesti memenuhi keperluan kedua-duanya agar anak itu tumbuh seimbang antara pertumbuhan fizikal, badan, dan juga ruhiyah, spiritual aspect. Tidak boleh salah satunya dilebihkan daripada yang lainnya. Bila satu lebih, mesti berlaku pengabaian pada aspek yang lainnya. Itu pasti. Soal itu mesti seimbang, diseimbangkan, dan tidak ada sistem hidup dan pengajaran yang komprehensif serta seimbang selain daripada apa yang Allah turunkan, yakni agama Islam ini. Dan di antara ghadaur ruh yang paling penting dimulakan oleh orang tua terhadap anak-anaknya, dan yang paling afdal ialah iqamatus salah. Soal itu ayat yang pertama surah Taha tadi,
wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahlah kepada keluargamu mendirikan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam mengerjakannya. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta kepada kamu rizki. Nahnu narzuquk, kamilah yang menjamin rezeki untuk kamu dan juga ahli keluarga kamu. Wal 'aqibatu littaqwa, dan apa dia? Akibat yang baik hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Anda perhatikan kalimah wa'mur. U'mur tanpa waw, ya. Waw itu kata sambung. U'mur, perintahkanlah. Kalimah ini fi'lul amr, kata kerja perintah, dan singular, mufrad. Pada masa ayat ini diwahyukan kepada Rasul, yang kena perintah Allah itu Rasul sendiri. Perintahkanlah olehmu, wahai Muhammad. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan ahli keluarganya mendirikan salat. Kata para ulama, perintah Allah kepada Rasul adalah untuk siapa? Untuk umatnya. Perintah Allah kepada Rasul adalah untuk umatnya, merupakan perintah Allah untuk umatnya. Keduanya, kalau Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah untuk memerintahkan keluarganya mendirikan salat, bagaimana pula dengan umatnya? Rasul sendiri kena perintah, apatah lagi umatnya. Yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi orang pertama yang kena perintah atau larangan Allah. Apa-apa perintah atau larangan Allah mesti firstly Allah wajibkan ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa thaniyan, yang keduanya pada umatnya. Kerana kaedahnya, ya, janganlah seseorang menganjurkan, menyuruh orang lain berbuat baik sementara dia sendiri belum buat. Itu sangat mazmum, tercela. Ketua-ketua ataupun ulama-ulama Yahudi dikondem, ditaubikh, dicerca oleh Allah melalui firman-Nya yang pernah kita baca surat Al-Baqarah. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kamu memerintahkan, menganjurkan orang lain melakukan al-birru, righteousness, kebaikan dan kebajikan, sementara kamu sendiri tidak melakukannya? Wa tansawna anfusakum, kamu lupakan diri sendiri, yakni kamu sendiri tidak buat, padahal kamu selalu membaca Alkitab. Afala ta'qilun. Nah, itu pertanyaan ditaubikh. Okay, Allah condemn, mengingkari sikap itu. Soal itu Nabi SAW menjadi manusia pertama yang dikenakan perintah atau larangan Allah, agar nanti apabila Rasul memerintahkan umatnya, dia sendiri bukan sekedar cakap, tetapi sudah buat. Cakap dan buat sama, ya, serupa. Di dalam surah 41 yang anda semua sudah hafal, ayat 33. Betul ke ni?
Alhamdulillah. Wa man ahsanu qawlan mimma da'a ila Allah. Kemudian apa? Wa amila salihah. Itu kalimahnya. Wa man ahsanu qawlan, siapakah yang lebih baik perkataannya, mimman da'a ila Allah, dari orang yang menyeru orang lain kepada Islam, kepada Allah, kepada tauhid. Dia tidak hanya menyeru, tetapi wa amila salihah, dia pun buat. Jadi cakap dan buat serupa, sama serupa. Nah, demikian. Jadi Nabi diperintah oleh Allah, balik pada surah Taha tadi 132. Wa'mur ahlak. Perintahkanlah oleh kamu ya Muhammad ahli keluargamu. Siapa ahli keluarga ini? Ya tentu saja istri. Zaujah, ya, istri. Siapa lagi? Anak. Baik lelaki atau perempuan, ya, walad, aulad, Kemudian mak saudara, pak saudara, keluarga lah. Orang-orang yang di bawah jagaannya, baik itu pembantu rumah tangganya, okay, atau orang-orang yang bekerja dengan dia, berkhidmat dengan dia, itu termasuk juga. Mak saudara, pak saudara di sebelah ayah atau sebelah emak, ibu, ayah, siapa saja yang termasuk ahlul bait, ahli keluarga dia. Wahmur ahlaka, itu bagi setiap individu, bagi tiap keluarga. Bagi Amirul Mukminin, bagi pemerintah, ahlunnya, keluarganya ialah rakyatnya. Bagi pemerintah muslim juga diperintah untuk memerintahkan rakyatnya mendirikan salat. Jadi dia bukan hanya bertanggung jawab pada ahli keluarganya di rumahnya, tapi juga bertanggung jawab pada rakyat di bawah kuasa dia, di bawah pemerintahannya. Tidakkah anda pernah terbaca surah Al-Hajj ayat 41? Tak faham pertanyaan saya. Saya tanya, tidakkah pernah baca? Jawabannya ya. Baik. Nah, di dalam surah Al-Hajj, surah 22 ayat 41, ayat ini specifically merujuk kepada Muslim rulers. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah. Tengok, yaitu orang-orang yang apabila kami berikan peluang sebagai pemerintah, berkuasa, kami teguhkan kedudukannya sebagai pemerintah di atas muka bumi, perkara yang pertama mereka buat apa? Mendirikan salat. Bukan mendirikan tower. Mendirikan salat. Setibanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah, perkara pertama yang Rasulullah bina adalah masjid, dan di dalamnya ditunaikan salat 5 waktu yang wajib selain pada Jumat dan sebagainya. Rumah baginda sallallahu alaihi wasallam dibuat selepas itu. Dibuat center of community dahulu, yaitu masjid, sebagai pusat tarbiyah, markaz latihan, dan kemudian barulah rumahnya. Berbeza dengan YB, mendahulukan rumah baru masjid. Di Jakarta, bukan di sini. Oke, di sana begitu. Masjid itu biasanya tempatnya tercorot. Dari mana-mana ada taman perumahan, tidak dahulukan masjid. Oke, bagi lot, adalah tanah lot yang terpencil di corner. Tulis di situ untuk masjid atau surau. Cadangan. Dihina betul.
baru cadangan. Menurut sunnah Rasul, mesti masjid dahulu, dibina di tengah-tengah masyarakat, dan masjid dikelilingi oleh rumah-rumah. Difahamkanlah dahulu, saya pernah bincang jadi tetamu rektor UIA waktu itu, Prof. Abdul Hamid Sulaiman. UIA itu masih di tengah-tengah, lalu dikelilingi oleh asrama. Jadi budak-budak semuanya ke tengah. Di tengah-tengah mestinya masjid menjadi daya tarik umat untuk datang. Nah, kita letakkan jauh. Kadang-kadang jin tengok pun jauhnya, kata jin. Dia pun malas nak pergi. Okay. Itu sudah menjadi kebiasaan seperti itu. Dahulukan masjid ikut sunnah nabawiyah, barulah pertamanan ataupun rumah-rumah. Balik lagi tadi untuk pemerintah, kewajiban pertama dan utama ialah iqamatus salah. Nah, untuk mendirikan salat, sama ada keluarga ataupun pemerintah, tentu mesti mengajar mereka ta'lim as-salah. Bagaimana cara, apa itu salat, bagaimana tata cara mendirikan salat, berapa kali yang diwajibkan oleh Allah. Diajarkan ilmunya. Yu'allimuhumul kitab. Nabi mengajarkan kepada mereka Alkitab, antara lain tentang anis salah. Mengajarkan Rasulullah tentang salat kepada para sahabat. Tidak hanya verbally, tapi dipraktikkan, didemonstrasikan di hadapan para jamaah ataupun para sahabat. Hingga Rasulullah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu seperti kamu melihat bagaimana aku salat. Salat kamu dengan salat Rasul mesti ngam. Cara salat Rasul. Harus ittiba' kepada Rasul. Jadi Rasulullah mengajar atas sifatnya sebagai negarawan, sebagai ketua pemerintahan. Diajarkan semua. Ta'lim, ba'da ta'lim baru ada pelaksanaan. Lalu setelah itu diajar untuk mendirikan salat secara jamaatan. Salat berjamaah. Dianjurkan dalam banyak sekali hadis-hadis Rasul yang menganjurkan salat berjamaah. Antara lain salatul fadhi salatul jamaah khairum min salatil fadhi bi 25 darajah atau bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian. Okey, 25 bezanya tu 21 perbandingan dengan 25 degree ataupun 27 darajah. Terutamanya bagi kaum lelaki. Kemudian setelah itu Rasulullah menguatkuasakan undang-undang. Sesiapa yang didapati, mana-mana lelaki yang didapati mendirikan salat di rumahnya, tidak berjamaah di masjid, kata Rasulullah, aku akan bawa bersama beberapa orang sahabat untuk memeriksa dari rumah ke rumah. Bila ada lelaki salat di rumah, tidak salat di masjid berjamaah, akan aku bakar rumahnya. Itu atas sifatnya sebagai penguat kuasa. Harus ada undang-undang seperti itu. Entah kita sebut enactment ke atau apa-apa. Entah undang-undang kecil, undang-undang tengah atau pertengahan, ataupun besar-besar. Ala Quran mesti ada. Dan kemudian tidak hanya undang-undang, tetapi penguat kuasaan, implementation itu daripada undang-undang. Lalu bahkan Rasulullah SAW memberikan ancaman yang keras kepada yang tidak salat. Misalnya, kama qala Rasulullah, mafhumnya, siapa yang mendirikan salat dengan sengaja, maka sungguh ia telah menjadi kafir yang nyata. Orang yang meninggalkan salat sengaja, purposely tak mau salat, kafirlah ia. Lalu dalam riwayat yang lain kata Rasulullah, yang membezakan, pembeza seorang muslim daripada seorang kafir dan musyrik adalah salat. Bukan warna kulit, bukan kebangsaan. Apa artinya dia bangsa Arab, lahir di Mekah, besar di Mekah, tapi tak salat? Tetap kafir. Yang membezakan antara seorang muslim dari seorang kafir dan musyrik hanyalah salat. Bahkan harus juga dibagi
warning, siapa yang mati dan tidak salat jangan disalatkan. Rasulullah pernah tidak mensalatkan orang yang mati seperti itu, orang-orang yang nifaq. Tapi dia tidak menghalang para sahabat untuk mensalatkan. Ini penting. Dan salat satu-satunya syariat ya. Antara kelebihan keistimewaan salat ini, salat adalah satu-satunya syariat yang disyariatkan Allah kepada Rasul untuk umatnya secara langsung, face to face, semasa Mi'raj. Salat adalah satu-satunya syariat yang diwajibkan Allah kepada Rasul dan umatnya di langit, sedang syariat yang lain diwajibkan di mana? Di atas muka bumi. Ini sudah cukup menggambarkan keistimewaan. Dan salat satu-satunya syariat yang tidak boleh ditinggalkan. Tidak ada kemudahan, tidak diberi facility untuk ditinggalkan. Melainkan ada qasar dan jama'. Tidak boleh ditinggalkan salat. Dalam situasi apapun juga, tidak ada facility, kemudahan untuk meninggalkan salat 5 waktu. Okay? Kecuali lah, of course ada pengecualian. Anak kecil sebelum dia balik, orang yang tertidur, mungkin dia 3 bulan tidur terus-terusan misalnya, maka no obligation lah misalnya. Okay? Ini yang hilang akalnya. Atau orang gila, lain daripada 3 keadaan wajib. Kalau tak nak buat salat, pilih satu di antara 3 keadaan tadi. Baik, yang mana satu yang sesuai, sila. No obligation. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Ini tentang salat. Bahkan salat nanti pada hari hisab merupakan amal yang pertama kali yang akan dihisab dari amalan-amalan seorang hamba nanti. Kalau salatnya baik, dia akan memberi kesan kepada amalan-amalan yang lainnya. Dan jika salatnya rosak, maka yang lainnya pun akan rosak. Hingga kan Allah menyatakan dalam surah 29 ayat 45, surah Al-Ankabut. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tengok ni. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacakanlah apa yang telah diwahyukan kepada kamu dari kitab Al-Quran ini. Wa aqimis salah, dan dirikanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Baik. Jadi kita balik lagi pada ayat 132 surah Taha tadi, wa'mur ahlaka bis salah. Ini perintah pertama ya, kepada setiap ketua keluarga untuk mentarbiah, mendidik, mengajar ahli keluarganya mendirikan salat. Kemudian wastabir 'alaiha, dan sabarlah dalam mengerjakannya. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk sabar dalam melaksanakan salat tadi. Wastabir 'alaiha. Konsisten, kerana memang nak mengerjakannya dan mendidik dan mentarbiah ahli keluarga untuk tetap konsisten mendirikan salat, dia memerlukan pada kesabaran. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam mengajar, mendidik dan menganjurkan ahli keluarga mendirikan
salat. Sabar menghadapi karenah, mungkin ada di antara ahli keluarga yang liar. Sabar. Subhanallah. Wastabir 'alaiha. Dan sabar juga dalam pelaksanaannya secara konsisten. Terutamanya istiqamah, ya, istiqamah dalam menjalankan salat pada masanya. Dia memerlukan istiqamah. Nah, dalam salat ni ada secara spesifik wastabir 'alaiha, padahal pada amnya menjalani ketaatan kepada Allah memang memerlukan sifat sabar. Dalam hadis Ali radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah ada menyebut ada 3 jenis sabar kan. Sabar yang pertama ialah as-sabru fi ta'atillah. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan antara lain ialah salat. Kadang-kadang juga termasuk sabar menyalakan salat mengikut cuaca, situasi. Kadang-kadang panas, kadang-kadang sejuk. Baik, itu perlu kepada sabar. Wastabir 'alaiha. Jadi yang penting bahawa ketua ahli keluarga mas'ulun an ahlihi, bertanggungjawab ke atas ahli keluarganya, bertanggungjawab untuk mendidik mereka. Sehingga kan Allah ada menyebut di dalam surah Maryam ayat 55 tentang Ismail alaihi salam yang merupakan datuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ismail dikenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Ismail alaihi salam. Dan Allah memberitahukan tentang sifat Nabi Allah Ismail di sini ayat 55. Tentang Ismail ini mulai ayat 54, wadhkur fil kitab Ismail. Antara lain apa ayat 55 Ismail itu? Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Tengok tu. Dan ia, yakni Ismail, menyuruh ahli keluarganya untuk salat. Subhanallah. Sama ada ahli keluarganya atau umatnya yang sudah tadi disebutkan. Pada Rasul alaihi wassalatu wassalam seperti itu. Ya'muru ahlahu bis-shalah. Nah, kepada ketua ahli keluarga, kepada kita sebagai ayah dan mak, kita bertanggungjawab. Perkara pertama dan utama perlu mentarbiyah anak-anak ialah salat. Bahkan sebelum seseorang meninggal dunia, ketika diambang kematian, hendaknya ingatkan anak-anaknya tentang salat. Seperti Nabi Ya'qub yang pernah kita baca dalam surah Al-Baqarah dahulu. Ketika ditarangi tanda-tanda kematian, dia kumpulkan semua anaknya. Lalu setelah kumpul anaknya, dia bertanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Dikumpulkan anaknya, siapa yang akan kau sembah setelah aku meninggal nanti? Mereka kata, Rabbmu, Tuhanmu, Tuhan datuk nenek moyang kita, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Tuhan yang satu. Kan menyembah, yakni salat, beribadah kepada Allah sahaja. Dan kami termasuk orang muslim. Barangkali jarang di antara kita menjelang mati dikumpulkan anak, diingatkan tentang salat. Barangkali jarang. Yang ada sudah kumpul semuanya. Dah kumpul semuanya, sudah mak. Alung, macam mana projek rumah kau? Sudah siap? Aling, kedai kau macam mana? Sudah dirasmikan? Semua tentang material. Pada anak yang bongsu pun, kereta macam mana? Sudah ditukar yang baru. Begitulah.
Semua yang bersifat material. Jarang sekali mengingatkan tentang salat. Bukan tak ada, ada. Na'udzubillah, awas perhatikan, ini perkara yang amat sangat penting. Ya, jangan sampai berlaku ketika kita mati keluarga tak tahu pula mensalatkan kita. Musibah besar. Perintahkan ahli keluarga untuk mendirikan salat, ya. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Kemudian ayat yang kedua, ya, yang dirujuk oleh Imam Nawawi surah At-Tahrim tadi. Ayat yang ke-6. Ayat ini diadreskan, ditujukan Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin. Dan Allah memerintahkan pada mereka semuanya dengan perintah qu anfusakum. Jaga dan pelihara diri kamu sekalian daripada neraka. Demikian juga wa ahlikum. Bukan hanya diri kamu, tapi juga ahli keluarga kamu. Kamu mesti menjaga, memelihara diri kamu, juga ahli keluarga kamu dari terhumban, na'udzubillah, ke dalam neraka, dari azab ke dalam neraka. Jaga, pelihara diri kamu dan keluarga kamu dari mengeluarkan perkataan atau ucapan-ucapan yang memungkinkan, karena sebab perkataan itu kamu diazab dalam neraka. Jaga dan pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu dari amalan-amalan, aktiviti-aktiviti yang menyebabkan kamu akan diazab dalam neraka. Tengok tanggungjawab orang tua. Ternyata bukan hanya untuk membagi makan dan minum. Hingga bila menjaga ahli keluarga ni daripada terjerumus ke dalam neraka? Selama mereka masih ada. Wa ahlikum nar. Jaga, pelihara. Nah, ini yang pertama. Karena kita beriman di akhirat itu ada neraka. Dan Allah telah menjelaskan, ataupun Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, tentang al-asbab, sebab-sebab yang akan membawa seseorang mendapat azab Allah. Na'udzubillah. Imma dia sama ada berupa ucapan ataupun perbuatan. Maka ini is another perintah dari Allah kepada ahli keluarga. Ternyata berat dia jadi ketua keluarga ini. Bukan mudah. Selama ini mungkin ada di antara orang yang hanya memikirkan tanggung jawab material saja. Kadang-kadang barangkali seorang ayah bertanya pada anaknya, nak apa lagi you all? Ayah dia sediakan apa-apa, segala yang dia perlukan. Keuangan, tak pernah kekurangan. Apa saja yang you all minta, ayah tunaikan. Kereta masing-masing sudah ada, bodyguard masing-masing sudah ada. Kad macam-macam, yang kredit, yang debit, segala macam ada. Mau apa lagi you all? Kata ayah. Padahal ayah tidak pernah pun mengajarkan anaknya bagaimana salat. Demikian juga suami mungkin kepada istrinya, nak apa lagi? Yang you nak apa lagi? I dah bagi everything to you. Tengok. Ada satu apa dia? Saya nak anda mengimamkan salat di rumah. Hah? Yang itu? Lalu dia mengamuk. Yang lainnya boleh minta, tapi itu jangan sebut depan air. Benda yang sensitif. Do not mention it. Dia bagi warning. Nama air bukan imam, dia kata. Dia mengimamkan salat. Dia pikir nama dia. Apa pasal itu? Tidak mampu, belum pernah mengimamkan salat sejak dia nikah. Bahkan mengajar pun tidak, menyuruh pun tidak, menganjurkan pun tidak. Ada keluarga yang pernah saya ceritakan kan. Kami datang ke rumahnya. Saya tanya, mana arah kiblat di rumah dia? Dia kata, I don't know.
Selamba aja don dah. Ya Allah. Geram betul saya. Dengan bangga dia kata, I tak pernah sembahyang, tak pernah salat. Saya kata, come here you. Dia kata, buat apa? Please lying down. Untuk apa I nak salatkan you? Oh, dia marah. Okay, saya suruh dia baring depan saya akan salatkan dia. Dia marah. Dan saya tak dijemput lagi. Tungku fulan, tak perlu saya sebut namanya. Taib, oh, na'udzubillah. Bangga. Nah, kalau ketua keluarga tidak salat, bagaimana pula isteri dan anak-anaknya? Bukankah kuah itu tumpah? Kemana tumpahnya kuah kalau bukan ke roti canai? Banjir. Banjir kan? Ya kalaulah suaminya tidak salat, bagaimana dengan istri? Itu pada amnya seperti itu. Walaupun mungkin berlaku sebaliknya. Realitinya seperti itu. Ya Rabb, ya, banyak benda-benda yang pelik dalam soal salat ini. So, sekali lagi, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dan pelihara diri daripada neraka. Baik. Kemudian hadis bagi menjelaskan topik ini ya. Hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, jadi cucu Rasul ya, mengambil sebutir kurma dari kurma sedekah, lalu dimakannya, diletakkan di mulutnya, itu maknanya dimakanlah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak apa yang dilakukan oleh cucunya itu. Faqala Rasulullah, kah, kata Rasul. Perkataan ini diucapkan untuk melarang dan mencegah. Hingga hari ini tetap digunakan perkataan itu. Kah ya, ataupun kih. Okey. Baik. Jadi larangan itu ya. Irmi biha. Buanglah kurma itu. Ama alimta, tidakkah kamu tahu wahai cucuku, anna la na'kulus sadaqah. Kita, yakni keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh memakan barang dari sedekah. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain, la tahillu lana sadaqah. Sedekah itu tidak halal bagi kita. Jadi Imam An-Nawawi mengambil hadis ini bagi menjelaskan topik tadi, yaitu mencegah ahli keluarga dari melakukan kemungkaran, kesalahan, mengingatkan mereka. Nah, antaranya Nabi terus mempraktikkan ketika cucunya Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma makan kurma dari sedekah. Dilarang oleh Nabi. Buang. Walaupun mungkin sudah dikunyah, tapi belum ditelan supaya diluahkan, dimuntahkan. Kita maksudnya keluarga Rasulullah. Ahlul Bait Rasulullah diharamkan oleh Allah memakan sedekah. Tetapi dihalalkan menerima hadiah. Di kalangan para ulama, kenapa diharamkan sedekah? Karena sedekah itu, kalau itu zakat yang wajib pun, tujuannya ialah harta yang dikeluarkan zakatnya itu, zakat itu akan membersihkan harta mereka. Dalam surah 9 ya,
ayat berapa 103 ke? Bahawa zakat itu tutahhiruhum wa tuzakkihim. Khudh ayat berapa ya? 109 tu. 103 ya. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Hingga dan zakat itu kan dikeluarkan antara lain untuk membersihkan keseluruhan harta yang dimiliki oleh seseorang yang ada kemungkinan pada hartanya itu tercampur dengan harta yang tidak bersih atau yang syubhat. Maka seolah-olah zakat itu kotoran, kata para ulama. Maka itu Allah mengharamkan ke atas Rasul. Baik. Kemudian sedekah hanya diterima oleh kalau zakat sudah ada asnafnya, atau kalau sedekah tatawwu' oleh mereka yang memerlukan, baik itu fuqara ataupun masakin dan sebagainya. Dan itu juga menunjukkan bahawa orang yang menerima sedekah itu dia kedudukannya rendah. Kena disebut yang memberi tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah yang menerima. Jadi yang di atas itu mulia, yang menerima itu hina. Antara lain kenapa diharamkan, wallahu a'lam, itu ijtihad para ulama. Tapi yang paling penting bahawa Nabi SAW melarang cucunya, cucu Nabi ini, dan itu ahli keluarganya, dari melakukan penyelewengan ataupun maksiat atau kemungkaran. Nah, kita sebagai atuk, yang sudah punya cucu, juga mesti mengambil berat tentang cucu kita, sebagaimana kita mentarbiah anak-anak. Dan dalam konteks sedekah hadis ini hanya untuk alu Muhammad, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diharamkan demi menjaga marwah mereka, kemuliaan mereka. Bagi kita tentu saja kerana bukan alu Muhammad misalnya, maka dibolehkan menerima sedekah. Tapi isunya di sini bahawa seorang atuk tetap masih punya tanggungjawab untuk menjaga cucunya dari melakukan maksiat dan kemungkaran. Merentasi dari anak-anak kepada cucu. Boleh jadi mungkin daripada cicit. Itu yang namanya ahlikum tadi, keluarga kamu. Ataupun ahlak, keluarga kamu. Dan kita tidak mendapati sama ada Ali ataupun Fatimah marah kepada Rasul. Ataupun besannya pula buang muka, misalnya. Kan ada besan sensitif, besan yang lain nak tarbiyah, besan pula yang lain pun nak dimoderniskan cucunya. Begitu. Kadang-kadang cucu jadi bingung. Okey. Yang satu nak di barat, satu nak timur, misalnya. Jadi bingung si cucu. Akhirnya mungkin jadi cucu yang fleksibel, serba boleh. Okay. Jadi dibagi Quran, dia tahu baca Quran. Dia bagi majalah lucah, dia pun baca. Dia bagi duit, dia kebas. Ada minuman arak, dia pun minum. Dia kata, alhamdulillah cucu aku serba versatile. Na'udzubillah. Barangkali seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Sesendaknya besan dengan besan ada ittifaq bagaimana nak mentarbiah cucu. Jangan menggunakan sensitivity. Atau kadang-kadang ayahnya dengan emaknya pun berlainan manhaj, sehingga si cucu itu pun subhanallah, atau anaknya pun bingung. Seharusnya ada ittifaq antara keduanya. Macam mana nak mentarbiah anak kita supaya lahir menjadi anak-anak yang saleh. Memang tidak semudah ya, practically tidak semudah teorinya. Tapi biiznillah, jika ada keinginan dua-duanya untuk tujuan seperti itu, matlamat yang sama,
maka tiap-tiap ahli keluarga mesti sensitif ke atas ahli keluarga yang lain yang melakukan maksiat. Jangan sekali-kali mengatakan, ya ini itu bukan tanggung jawab saya. Biarkan mak dan bapaknya kan ada. Astagfirullah. Padahal dia itu atuknya. Itu bukan urusan kita lagi maknya. Kita hanya cucu. Nanti kalau kita tegur pun bapanya pula. Kan ada sekarang menantu yang sue orang mertua kan? Sue in the court katanya. Astagfirullahaladzim. Mertua pula peguam. Okey. Sekarang kadang-kadang anak pun tak boleh ditegur. Dengan anak-anak pun kadang-kadang menghubungi peguam mereka atas nama human right. Betul? Hari ini dia kata, siapa atuk aku telah melanggar hak asasi aku. Aku tengah tidur sedap pagi-pagi, dia kejutkan pula. Aku terkejut. Ini telah melanggar hak asasi. Maka atuknya pun dibawalah ke court. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang ni ada agama baru mengatasi Allah. Na'udzubillah, namanya human right. Agama baru dan Tuhan baru. Sangat mungkin akan berlaku dan mungkin sedang berproses menuju ke sana. Bukankah ada orang-orang yang pejuang-pejuang kononnya seperti itu? Sehingga dia beritahu mana-mana anak yang dikongkong oleh orang tuanya yang melanggar hak asasi keanakan ke whatever, maka sila hubungi kami di nombor 000 berapa. Na'udzubillah min dzalik. Ini realiti yang sedang kita hadapi. Bahkan di Amerika, anjing pun boleh sue tuannya. Betul? Anjing pun boleh dakwa tuannya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan ada peguamnya di antara golongan anjing itu. Peguam anjing spesifik dalam hal itu. Kalau unta dia tak tahu, dia kata hanya anjing saja. Na'udzubillah min dzalik. Ini realiti yang sedang berkembang di masyarakat. Nah, kita mesti bagi tahu apa kewajiban orang tua. Tarbiyatul aulad, mendidik anak-anak. Okey. Jadi Nabi melihat cucunya memakan kurma daripada sedekah, segera ditegah. Dan dibagi tahu bukan hanya mencegah. Tidak hanya mencegah tapi dibagi alasan. Why? Kenapa? Ama alimta anna la na'kulu sadaqah? Barangkali dia belum tahu cucunya, dia bagi tahu. Bukan hanya sekedar dibantai, dibantah cucunya. Tidak. Bagi tahu kenapa dilarang. Tengok di sini ya, tidak hanya ada larangan tetapi ada reason. Ada reasoning. Sebagai alasan kenapa tidak boleh. Anna la na'kulu sadaqah ay la tahillu lana sadaqah. Tidak halal maknanya haram. So isunya tentu bukan itu bagi kita. Mana-mana ahli keluarga kita yang melanggar ketetapan agama, meninggalkan kewajiban atau melakukan maksiat, jangan diam. Sekecil manapun juga kita mesti mengingatkan mereka. Jaga mereka dari terjerumus ke dalam neraka. Kadang-kadang ada orang tua yang tidak bertanggung jawab. Jadi orang tua yang popular di antara anak-anaknya sebagai ayah yang sportif. Walaupun tidak salat, our parent they are very sportive. Walaupun tidak salat, kata ayah dan maknya tak apalah. Akhirnya dia tidak salat. Itu popular ayah tu di kalangan anaknya, tetapi tidak bertanggung jawab. Betul? Ada suami popular di depan mata istrinya, sangat sportif. Istri nak pakaian apapun juga, nak petan dan fashion apapun juga, tafadhali, silalah. Memang popular dia, disayangi oleh istrinya seperti itu, tapi tidak bertanggung jawab. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Pada para suami bertanggung jawab firstly kepada istrinya, pada anak-anaknya. Ramai di antara suami yang salat, puasa, zakat, haji, umrah,
buat itu dan ini, tapi membiarkan istrinya telanjang hari-hari. Ramai di Jakarta. Oke. Anda pernah ke Jakarta? Tengok. Di sini alhamdulillah ramai juga. Alhamdulillah. Na'udzubillah min dzalik. Ini tanggung jawab berat. Apalagi kalau dua-duanya sudah pergi menunaikan umrah atau haji, ya. Haji yang mabrur ya selepasnya itu. Jangan biarkan kembali telanjang. Okey, na'udzubillah min dzalik. Jadi qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang kedua, hadis yang kedua. Ya. Sedekah. Ya, sedekah kita orang bersedekah dari sama ada yang wajib berupa zakat, ada pun sedekah tatawwu'. Okey. Kalau hadiah mungkin ada hubung kait dengan bahasa kita apa, sempena lah. Sempena apa-apa ataupun untuk to strengthening apa namanya neighborhood ataupun friendship. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini ada hendaknya kamu saling bertukar-tukar hadiah antara satu dengan yang lain untuk merapatkan yakni persaudaraan, dan hadiah berbeza dengan sedekah, ya. A gift, ya, hadiah tu as a gift. Kalau sedekah kan disebutnya charity, sama ada sebab apa-apa. Itu di antara bezanya. Kalau saya hadiahkan kepada anda, tidak ada apa-apa, hanya menghadiahkan kerana misalnya orang itu sayang kepada kawannya ataupun pada anaknya, dihadiahkan. Entah berpena atau tak berpena. Okey, tidak mengapa. Ataupun kerana dia mendapatkan nikmat dari Allah, umpamanya nak sharing nikmat itu, sebagiannya saya hadiahkan untuk anda. Terima kasih. Kalau sedekah, keduanya sedekah itu dibagi kepada orang yang miskin dan fakir. Kalau hadiah boleh dibagi kepada orang kaya sekalipun, tidak hanya orang miskin. Tapi kalau sedekah, kata Nabi apa? Diambil dari orang kaya, diagihkan pada orang miskin. Itu namanya sedekah. Ya. Keluarga Rasul. Hanya untuk keluarga Rasul. Okey, diharamkan oleh Allah mereka menerima sedekah. Adapun hadiah tidak. Mungkin pada masa itu kurma itu bahagian daripada zakat yang belum diagihkan pada orang lain. Dan cucunya mungkin belum tahu kan, dia ambil saja. Maka Nabi tidak membiarkan. Si cucu kan tidak tahu kalau itu sedekah. Maka orang tua yang mesti mengingatkan. Itu khusus untuk keluarga Rasul, ya. Ya, kalau anda misalnya keturunan Rasulullah, keluarga Rasul, ya hati-hati. Okey, anda perlu ekstra hati-hati. Tanya pada orang yang membagi, ini sedekah ke atau hadiah. Nah, ini sedekah untuk saya. Oh, sorry, saya keturunan Nabi. Haram pada saya. Nah, jangan. Taib, jangan diterima. Tapi itu hadiah tak mengapa. Taib. Jadi perbezaannya kalau sedekah dari orang kaya diagihkan pada orang fakir dan miskin atau yang memerlukan. Sedangkan hadiah tidak apa namanya ada kriteria seperti itu. Hanya untuk menambahkan wud, kasih sayang ataupun persaudaraan. Okey, itu berupa sesuatu, ya. Tidak semestinya sekali lagi ada berpena, ya. Apa sajalah kita boleh hadiahkan. Kata Nabi SAW, tahadau, tukar menukar hadiahlah kamu. Antara lain, ya, ketika kamu memasak apa-apa juga yang kamu masak, hendaknya bagi kepada jiran-jiran kamu. Maka dalam rangka tadi untuk menguatkan lagi persaudaraan dan perjiranan, itu di antaranya. Tayyib. Naam.
Hmm. Ya. Ya. Ya, ada apa namanya di dalam buku itu pun apa namanya ensiklopedia larangan. Nah, itu kita maksudnya bukan hanya bunganya, okay. Antara lain bunga itu kebiasaannya dari dulu hingga hari ini antaranya orang akan bagi hadiah bunga, dan wanita itu diciptakan oleh Allah suka kepada bunga, dan bila dia menerima bunga dia pun berbunga-bunga. Okey, begitulah artinya. Okey, tapi jangan sampai dalam bunga tu ada kumbang pula. Nanti kena sengat. Ya, ini itu untuk kesukaan gitu kan. Jadi itu bendanya apa sajalah yang akan dihadiahkan. Namun tentu saja yang namanya hadiah selalunya yang spesial ya. Yang namanya hadiah ya. Biasanya yang unik ataupun yang punya nilai lah ya, entah nilainya nilai material atau nilai yakni dari sudut sejarah ke apa-apalah. Dan bila perlu, kalau perlulah nak bagi hadiah tu, yakni apa yang paling disukai oleh si fulan itu, kan dia akan appreciate. Itu hanya sekedar dari sudut apa namanya levelnya aja, tetapi Nabi menganjurkan untuk saling memberi hadiah. Kalau anda beli buku umpamanya jangan hanya untuk anda. Misalnya kan anda ada uang, hadiahkan pada jiran-jiran. Walaupun jirannya mungkin bukanlah orang miskin, tapi kena menghadiahkan buku yang bermanfaat. Waspada bila kita hendak memberi hadiah pun bila yang memberi manfaat dan maslahat. Jangan bagi hadiah sesuatu yang tidak bermanfaat. Bagi majalah apa, misalnya majalah lucah, ya jangan. Okay. Ataupun DVD whatever, biarlah yang mentarbiah. Okay. Baik. Hadis berikutnya, an Abi Hafs Umar ibn Abi Salamah Abdullah ibn Abdul Asad Rabib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kuntu ghulaman fi hajri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi as-sahfah faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ghulam sammillahi ta'ala wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik fama zalat tilka ti'mati ba'du muttafaqun alaih. Dari Abu Hafs Umar ibn Salamah, okay, Abdullah bin Abdul Asad, anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia anak kepada Ummu Salamah. Anak tiri Rasul, anak pada Ummu Salamah isteri Rasulullah. Dia berkata, saya adalah ghulam. Ghulam tu remaja lah, menaik remaja. 12 atau 13 tahun begitu itu remaja. Ghulam. Okey, saya seorang ghulam dalam bimbingan atau asuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ya. Itu satu kemuliaan, satu tuah baginya. Kerana melalui pernikahan ibunya nikah dengan Rasul, akhirnya dia di bawah asuhan dan bimbingan Rasul. Rasulullah itu tetap menjalankan kewajibannya sebagai ketua ahli keluarga, walaupun Abdullah bin Abu Salamah ni bukan dari darah keturunannya, tapi melalui pernikahan tetap melaksanakan tanggungjawab. Okay? Jadi kalau istilah tiri, kalaupun ada tiri, kerana tidak langsung dari yakni apa darah keturunannya, tetapi hadis ini menjelaskan soal tanggungjawab seorang tua. Kerana Rasulullah nikah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah punya anak. Maka kalau Rasulullah bertanggungjawab kepada Ummu Salamah, automatically dia juga bertanggungjawab pada anak-anak Ummu Salamah. Jadi anak Ummu Salamah, ya anak dia lah dalam konteks mas'uliyah dan tarbiyah. Maka diajarkan dari sini. Tangan saya, dia kata kalau makan, menjelajah. Maknanya kalau bahasa kita apa? Panjang-panjang tangan. Maka tangannya ambil sana, ambil sini. Okay? Dalam satu meja itu. Maka Nabi SAW menegur saya. Tengok. Ya ghulam, wahai anakku. Yang pertama, sammillah. Baca bismillahirrahmanirrahim. Barangkali baginda SAW tidak mendengar bacaan basmalah diucapkan oleh Abdullah bin Abu Salamah ini. Maka Nabi segera mentarbiah on the spot.
Firstly, sammillah. Sebut dan nama Allah. Bismillah. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Inilah doa makan. Berbeza dengan doa makan yang diajar di tadika masa anda dulu di tadika. Okey. Allahumma barik lana. Kalau anda lupa, tanya cucu. Mereka dah tahu. Allahumma barik lana fima razaqtana. Sammillah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Yang kedua, makanlah dengan tangan kananmu. Baik. Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah menyebut, makan dan minumlah menggunakan tangan kananmu. Kerana sesungguhnya syaitan, dia makan dan minum menggunakan tangan kirinya. Ini dalam konteks tarbiyah. Mentarbiyah anaknya, anak Ummu Salamah dari kecil. Meluntur buluh biar dari rebungnya. Yang kedua tu ya. Bagi tangan kanan. Yang ketiga, wa kul ma yalika. Makanlah. Okey, jamahlah, ambillah makanan kali pertama, makanan yang paling hampir denganmu. Ma yalika. Yang hampir dengan kamu. Nah, itu tarbiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tarbiyah di waktu kecil dalam peristiwa itu memberi kesan pada Abdullah ini. Sehingga beliau mengatakan, maka demikianlah seterusnya saya makan seperti yang ditarbiyahkan Rasul kepada saya. Sebab pengajaran di waktu kecil itu memang terpahat di minda kita. Betul tak? Hingga hari ini kita banyak pengajaran yang diajar oleh orang tua kita masih kita teringat. Tarbiyah di waktu kecil ini sangat penting. Apa yang ditarbiyahkan oleh orang tua pada anak-anak semasa kecil akan terbawa-bawa hingga ia dewasa. Pada amnya seperti itu. Kadang-kadang dia akan tetap berpegang dengan apa yang didapati semasa dia kecil. Sekalipun mungkin diketahui setelah itu apa yang dia biasa laksanakan mungkin menyalahi ajaran agama. Kadang-kadang ia tetap mempertahankan kebiasaannya hingga tetesan peluh yang terakhir. Berpeluh dia menjaganya. Begitu. Padahal barangkali apa yang didapati itu mungkin menyalahi syariat. Dan sebagai mukmin apabila diketahui dengan nyata kebiasaan yang dahulu kecil ternyata menyalahi syariat, maka kita mesti bersedia untuk membuang kebiasaan yang salah itu dan menerima ajaran yang benar dari Allah dan Rasul-Nya. Demikian sikap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat antara lain, biasa ya Rasulullah kalau kami buang ayak ni, kami akan minta izin pada penunggu tempat itu. Tapi kami sekarang sudah masuk Islam. Apa ada ucapan tertentu dalam Islam? Kata Nabi SAW, coba kamu ucapkan doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sejak mereka menerima, terus mereka melakukannya seperti itu. Jadi tidak bayar tol lagi pada atuk mereka. Demikian juga kaum Ansar, ya Rasulullah, di zaman jahiliyah dahulu kami dalam satu tahun ada 2 hari raya. Tapi sejak kami memeluk Islam, kami buang semuanya itu. Dalam Islam ada tak hari raya ya Rasulullah? Bergembiralah kamu sekalian, Allah telah menggantikan 2 hari raya kamu dengan 2 hari yang lebih mulia daripadanya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Demikian ada alternatif. Jadi para sahabat itu ada disebut tajrid, mengosongkan minda mereka dari pengaruh lama dan diisi dengan yang baru, yaitu ajaran Islam. Hingga berlakulah Islamization of their mindset ataupun mereka punya world view, mereka punya cara hidup berubah. Nah, kita pun sebagai
orang yang membesar mungkin dibesarkan dengan dalam situasi ada adat umpamanya, maka jika sekiranya adat itu nyata dan jelas menyalahi syariat, kita mesti bersedia untuk meninggalkan adat itu, diganti dengan syariat. Umpamanya saya masih ingat waktu kecil bila berlaku gerhana, baik bulan atau ini, selalu dipukul apa saja, dipentung, di Jawa begitu, apa saja dipukul sampai bingit. Saya tak tahu di sini ada atau tidak ada. Okay. Kemudian subhanallah, jadi itu budaya lama. Setelah kita tahu, Rasulullah menganjurkan kita salat 2 rakaat, salat gerhana matahari ataupun bulan, ya harus ditinggalkan itu. Sekalipun sudah menjadi adat. Itu di antara contohnya. Demikian juga yang lainnya. Jadi ini diajarkan dari kecil oleh Rasulullah SAW hingga berterusan seperti itu. Ini dalam rangka tarbiyah. Rupanya orang tua mesti sentiasa mengambil kesempatan dalam berbagai keadaan, hatta di ketika berada di meja makan, sedang makan dengan keluarga. Kalau melihat anak-anaknya atau ahli keluarganya melakukan sesuatu yang menyalahi syariat, maka mesti ditarbiyah pada masa itu juga. Jangan dibiarkan. Kadang-kadang ya ada di antara kita ni selalu biarkanlah masa budak kecil, belum balik budak itu, bang biar aja lah bang. Akhirnya jadi kebiasaan. Bila sudah jadi bambu, macam mana nak melentur? Keras, pecah dia nanti. Jadi Nabi itu begitu, mengambil peluang padahal sedang makan. Tidak mestinya dalam situasi formal. Tapi nampak anak tirinya ini makan tidak beradab. Terus Nabi tegur. Kita ni makan beradab sekali aja. Okay? Semua pernah mengalami ya? Makan beradab hanya sekali aja. Bukan main. Sedikit-sedikit beradab. Padahal dia lapar. Nah, lepas nikah dia bantai semua. Tadi beradab betul. Ada istilah itu. Saya terperanjat dahulu. Makan beradab. Apa maksudnya? Apa maksud makan beradab? Apa hari-hari saya tidak beradab? Masih ingat saja masa nikah kan? Ada di meja khusus makan beradab. Apa maksudnya? Jadi akhirnya kena beradab, saya pun tak makan lah, malu sikit-sikit. Padahal udang besar-besar waktu itu belum kena gawat tuh, saudara. Tapi kena suruh beradab, akhirnya tengok. Ya Rabbi ya Karim. Padahal bila tetamu balik semua pukul 4, sing-singkan lengan baju. Sebenarnya yang ni makan beradab itu selamanya. So kata Abdullah tadi, sejak hari itu dan seterusnya saya makan mengikut tarbiyah Nabi tadi. Berkesan. Ada disebutkan dalam bahasa Arab bahawa menuntut ilmu di waktu kecil itu kan naqshi fil hajar. Kayak macam mengukir atau memahat di atas batu. Belajar di waktu kecil, maknanya dia terlekat, selalu ingat, melekat dalam minda. Tapi apabila belajar di waktu sudah dewasa, yakni kan naqshi 'alal ma', seperti melukis di atas air. Baik, begitulah. Baik. Fa'ala kulli hal, inilah dia tanggungjawab Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap ahli keluarganya. Hadis berikutnya. Hadis berikutnya. Ataupun sebelum itu ya, tadi Nabi mengatakan samillah kan. Memang ada sunnah Nabi SAW ya, Rasulullah menyebut apa-apa pekerjaan yang tidak dimulakan dengan bacaan basmalah fahuwa ajdam, maknanya terputus daripada keberkatan Allah. Mesti dimulakan dengan basmalah. Bahkan ketika Nabi SAW menulis perjanjian Hudaibiyah pun ada ditulis Bismillahirrahmanirrahim, walaupun oleh utusan musyrikin waktu itu tidak diperakuinya. Dan dalam Al-Quran Allah mengkisahkan kisah Nabi Sulaiman
Baginda pernah menulis surat untuk Queen of Saba. Okey, Balqis itu Queen of Saba di dalam surah An-Naml itu. Allah disebut pada ayat ke-30 ya. Tulis surat di situ. Bila dibuka oleh Queen of Saba itu, dia berkata, Bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaiman. Oh, rupanya surat ini pengirimnya siapa? Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Lalu bila dibuka, innahu, di dalam surat itu ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dia tulis basmalah. Subhanallah. Yang itu pelik bagi Queen of Saba, karena tidak biasa. Maka hendaknya kita bila menulis surat, ikut sunnah Nabawiyah, tulis basmalah. Ayat 30, surah 27 ayat 30. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi juga sudah saya singgung dalam riwayat yang lain, kata Rasulullah, jangan makan menggunakan tangan kiri, karena syaitan ya'kulu wa yashrabu bi shimalihi. Nah, syaitan dia makan dan minum menggunakan tangan kiri. Sedangkan Allah dalam banyak ayat dalam Al-Quran melarang orang-orang mukminin dari mengikuti khutuwat syaitan. Nah, ya. Antaranya dalam surah An-Nur antara lainnya, ayat yang ke-21 antara lain, dan banyak ayat yang lain. Allah berfirman di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Apa bunyi ayatnya? Aywa, itu dia. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Itu dia. Wahai orang-orang yang telah beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh ke mana? Tidak menyuruh manusia kecuali untuk melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi maknanya kalau ia makan pakai tangan kiri dan minum, telah mengikuti khutuwat syaitan, dan itu adalah kemungkaran. Maka Nabi SAW menghalangi, mencegah cucunya dari anak tirinya dari makan menggunakan tangan kirinya. Kenapa? Sebab itu perbuatan mungkar. Okay. Ternyata khutuwat syaitan itu merentasi pada setiap aspek kehidupan. Nah, barangkali saya dan kita jarang mengkategoriskan makan menggunakan tangan kiri dan minum itu mengikut khutuwat syaitan. Barangkali tidak terfikir. Okay? Karena barangkali bagi kita selama ini mengikut langkah-langkah syaitan itu melakukan kemaksiatan, kemungkaran yang nyata, begitu kan? Tapi rupanya dalam hal ini mesti umat Islam menyelisihi apa jua yang dibuat oleh syaitan. Mesti sentiasa kontradik dengannya. Kalau syaitan buat begitu, maka umat Islam mesti buat begini. Kalau syaitan buat begini, umat Islam mesti buat begitu. Mesti sentiasa kontradik dengannya. La tattabi khutuwat. Perhatikan kalimat khutuwat, jama' bentuk plural dari khutwah. Langkah-langkah. Ternyata syaitan bukan hanya mempengaruhi manusia supaya menduakan Allah, merentasi semua keadaan, termasuk soal makan. Okay? Soal makan, bukan mulanya tentu dari cari rezeki. Ada dalam surah Al-Baqarah yang pernah kita baca dahulu. La tattabi' khutuwati syaitan, jangan kamu ikuti khutuwat syaitan. Karena ayat itu sebelumnya memerintahkan untuk mencari rezeki Allah daripada yang baik-baik. Okey, kemudian pada ayat yang lain juga, makan dan minumlah jangan berlebihan karena Allah tak suka orang yang berlebihan. Jadi yang pertama adalah soal cara. Ketika seorang mencari rezeki Allah, syaitan juga ikut menyibuk.
supaya si fulan ini tidak mengambil kira undang-undang agama. Halal haram tu belakang kira. Syaitan jadi konsultan lah. Cari aja semuanya mat, belakang kira. Nanti aku akan ikut jugalah mengira bantu engkau. Mungkinlah, kata syaitan. Lalu yang kedua, hatta dalam soal makan. Tadi sudah mendapat rezeki, cara penggunaan. Syaitan pun akan ikut di situ menyibuk. Bagaimana seseorang menggunakan hartanya. Apakah ke jalan Allah atau ke jalan syaitan? Apakah dia menggunakannya mengikut panduan Al-Quran, tidak boros, tidak pula kedekut, atau malah dipengaruhi oleh syaitan supaya menggunakan secara tabdzir dan israf. Kemudian ketika makan pun rupanya syaitan ikut juga menyibuk. Bahkan ada dalam satu hadis, apabila ada orang makan tidak membaca basmalah, maka syaitan ikut makan. Hingga saya terbaca dalam satu hadis Rasul, ya, seseorang makan macam dia tak konyang-konyang, padahal sudah berapa pinggan, pinggan macam nampan, tak kenyang-kenyang. So, apa kata Rasulullah? Barangkali tadi kamu tidak membaca basmalah. Karena syaitan pun ikut. Bila ada orang makan tidak membaca basmalah, syaitan happy. Dia panggil semua member dia, mari, ini ada peluang bagi kita untuk ikut makan. Dia baca basmalah. Jadi dalam soal acara makan pun syaitan rupanya ikut di situ. Khutuwat syaitan. Nah, tapi maknanya mesti kafah kita menjadi muslim tu. Mesti total. Kadang-kadang minta maaf ya. Ada baca doa sebelum makan, tapi telanjang. Telanjang. Very hot dia punya pen itu. Okay. Sebelum makan dia berdoa juga, padahal dia telanjang. Saya tegur adalah, wah berdoa dia amin, tapi ada itu tengah telanjang. So adalah kemarin ya dalam walimatul arus nampak perempuan yang semuanya mereka satu meja, padahal telanjang. Kena doa entah dianggap apa. Common ya orang sekarang. Entah dianggap apa doa. Padahal dia mesti kafah, tidak hanya doa. Ramai orang yang kalau pasal doa ni memang subhanallah. Kadang-kadang keluar dari masjid sambil jalan pun dia berdoa. Betul? Berdoa, dia pakai kasut sebelah kanan, dia pun mesti ini amin. Sebelah kiri amin. Ada juga itu. Saya kalau bawa video tu boleh divideokan benda-benda yang pelik. Dalam keadaan makan pisang pun amin. Masih tetap angkat tangan. Saya katakan saudara, makanlah dahulu atau berdoa dahulu. Janganlah buat mokri seperti ini. Doa itu ibadah. Dan mesti serius. Jangan lagu seperti ini. Ya Rabb ya Karim. Banyak yang perlu ditarbiyah umat ini. Ya. Saya terbaca dalam kitab ini Riyadhus Shalihin bab makan ni dalam volume kedua. Kata Rasulullah, ya fulan, makanlah pakai tangan kanan. Saya tak dapat ya Rasulullah. Semoga Allah semoga kamu tidak akan mampu mengangkat tangan kananmu. Dan akhirnya bila Nabi berdoa itu doa ala as a curse. Kenapa? Dia against Rasul. Mungkin dia asalnya left handed. Tapi kalau dia kata saya akan coba ya Rasulullah. Makan tangan kanan. Dia ikut sajalah. Sami'na wa ata'na. Boleh jadi Allah yang Maha berkuasa, dia akan mampu menggunakan tangan kanan. Tapi isunya di sini dia against Rasul. Saya tidak boleh. Saya biasa pakai tangan kiri, left handed. Semoga Allah menjadikan kamu tidak mampu mengangkat tangan kananmu dan on the spot berlaku. Jadi isu moralnya apa? Coba kita dahulukan dengan kanan dahulu. Mohon kepada Allah. Okey? Dan saya punya anak perempuan yang dia left handed dan saya terus dari kecil. Alhamdulillah kalau dia makan minum boleh pakai tangan kanan. Tapi dia kata kalau tengah kuliah dia belajar, dia masih menulis pakai tangan kiri.
Okey. Padahal semestinya kita, tapi dia kata tak boleh. Susah bagi dia lah. Saya coba, coba you pakai tangan kanan. Memang tulisannya macam apa? Ya Allah. Ini saya kata ini bahasa Jepun ke atau bahasa apa? Atau Cina? Tulisan. Tapi kalau makan minum, alhamdulillah. Sejak dari kecil saya kata makan dan minum pakai itu. Dan dia pun sedang berusaha lah untuk menukar dengan tangan kanan. Tapi maknanya saya katakan kepadanya, karena di dalam hadis itu khususnya waktu itu hadis yang kami baca tentang makan dan minum, tidak soal menulisnya. Seperti dalam hadis ini kan, makan dan minum. Alangkah baiknya. Jadi kalaupun ada seperti itu, coba usahakanlah. Jangan purposely against pernyataan Rasul. Karena kalau Rasul bercakap begitu, itu doa baginya. Okey, saudara, gunakan tangan kanan. Itu bukan hanya anjuran, tapi doa dari Rasul. Dan Rasulullah mengetahui barangkali budak itu atau orang itu left-handed. Dengan dia mentaati Rasul, Allah Maha berkuasa untuk menjadikan orang itu mampu menggunakan tangan kanannya. Karena dia kata saya tidak boleh. Nah, itu maknanya sudah yukhalifur Rasul, menyalahi Rasul di dalam surah 24 ayat yang ke-63 itu. Silakan puan, ada apa-apa? Juga pakai kanan. Semuanya pakai kanan ya. Semuanya pakai kanan. Tidak pakai kiri. Sebab ada alasan orang tangan kanan kotor kononnya. Sebenarnya sudu itu pun sudah kotor karena sudah terpakai, satu masa akan nanti lepas makan tentu akan dibasuh kan. Jadi isunya mengambilnya pun juga hendaknya pakai kanan. Mengambilnya. Hendaknya kita mengambilnya pakai kanan. Dan soal tadi umpamanya mungkin akan mengotori sudu untuk orang lain, itu kan soal teknikal. Ada mungkin di situ tisu, kan? Berlapiklah. Itu kan soal teknikal. Jadi jangan hanya kerana untuk orang lain nanti kalau pakai tangan kotor. Kalau itu alasannya kan ada tisu. Ada tak jalan keluar untuk tetap yakni sudu itu bersih. Ataupun kita pakai lapik apa tisu atau apa-apa sebet ke, gunakanlah itu. Baik. Jadi hadis ini, hadis yang berikutnya ni masanya sudah habis pula lagi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Ini agak panjang keterangannya. So kita nanti aja yang itu Kita lanjutkan insyaallah taala pada masa yang akan datang dengan izin Allah. So hari ini kita berhenti di sini. Nah. Ya. Saya tak pasti. Belum pasti lagi, nanti saya tanya. Kalau Kak Wati memang minta cuti tapi tak tahu di tempat Syam, mungkin nanti saya akan confirm. Saya akan confirm insyaallah. Ya. Ya. Dalam ayat Al-Quran sudah jelas pernyataan Allah sama ada dalam surah Al-Isra ayat 23, surah An-Nisa ayat 36, surah Ibrahim ayat 14 dan 15. Kita diperintahkan untuk birrul walidain, baik kepada kedua ibu bapa, dan Allah melarang jangan berkata wala taqul lahumā uff wala tanharhumā wasabhibhumā fid dunya ma'rufa.
Allah melarang kita dari mengatakan kalimat uff yang begitu ringan sekali. Walaupun keadaan ibu bapa kita mungkin sudah ke peringkat nyanyuknya dalam bahasa kita. So dalam peringkat nyanyuk kadang-kadang kita dengan dia itu memang opposite ya, contradict. Jadi pada masa itu barangkali Allah sedang menguji kita sejauh mana kita mampu melayan karenah kedua ibu bapa, seperti mana mungkin masa kita kecil kita pun berperangai seperti itu. Artinya orang tua kan, anda yang punya anak lebih tahu kita yang punya anak. Kadang-kadang keinginan kita dengan anak kan tidak sama, berbeza. Tapi kita tetap sabar bagaimana untuk men-tackle masalah itu. Rupanya ketika ibu bapa kita sudah tua, memang mungkin dia akan melakukan perkara-perkara yang kontradik dengan kita. Ini cabaran yang mau tidak mau kita mesti menghadapinya. Kerana Allah menyatakan dengan jelas, wala taqul lahumma uff, tanpa mengambil kira dalam keadaan usia mana mereka itu. Kerana Allah hanya menyatakan secara am, jangan berkata kepada keduanya uff, wala tanharuhuma wa qul lahum qawlan karima. Jadi di situ kita bimbang dia termasuk dalam perkara yang uququl walidain, mendahaka kedua ibu bapa, melainkan dalam surah Luqman tadi ayat yang ke-15, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Itu pengecualian. Melainkan jika kedua ibu bapa kamu atau salah seorang di antaranya mengajak, mempengaruhi kamu untuk melakukan maksiat atau menduakan Allah, maka jangan taati keduanya. Tetapi tetap diperintah to be kind and dutiful pada mereka selama mereka masih hidup. Jadi itu pengecualiannya. Nabi SAW selalu kita sebut hadis ini mafhumnya. Yang pertama, innamat ta'atu fi ma'rufin. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara ma'ruf. Yang kedua, kata Nabi SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq. Atau kama qala Rasulullah, tiada ketaatan pada siapapun juga dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi situ cabarannya lah bagi kita. Dan ada satu hadis Rasulullah yang kita juga pernah baca. Satu ketika Nabi menaiki mimbarnya yang 3 step itu, dan Nabi mengucapkan amin. Okey, amin ya. Salah satunya ialah ada orang yang ditunjukkan oleh Allah baginya jalan menuju syurga, iaitu dia punya orang tua yang sudah lansia di bawah jagaannya, tetapi dia menyia-nyiakan peluang itu hingga akhirnya na'udzubillah dia mendapat azab Allah kerana menyia-nyiakan, tidak mengurus, tidak look after and take care of his parent. Akhirnya diazab oleh Allah dalam neraka. Kata Jibril, qul ya Muhammad amin, faqultu amin. Ucapkanlah Muhammad amin, maka saya kata amin. Demikian dalam hadis itu. Jadi coba kita mesti penuh dengan sabar menghadapi karenah orang tua kita yang sampai ke peringkat seperti itu. Sabar kerana memang untuk mendapat keridhaan Allah dan syurganya penuh dengan cabaran. Dan hendaknya cabaran itu lihat dari aspek yang positif. Positive thinking, bukan negative thinking. Selalu merujuk kepada panduan agama, insya-Allah Allah memberikan jalan keluar. Terima kasih. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih.